Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pembelajaran pagi ini lancar, semua kegiatan dapat berjalan, dan tujuan yang telah kita tetapkan dapat tercapai. Oke, duduk di tempat masing-masing, sikap sempurna, kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Oke, apa kabar anak-anak? Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah semua sehat. Nah, pagi ini hari pertama kita belajar tema 7. Hari pertama kita belajar tema 7 mengenai perkembangan teknologi. Nah, nanti ada beberapa teknologi yang kita pelajari. Ada teknologi pangan, ada teknologi sandang, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari itu. Nah, hari ini kita ada di tema 7 subtema yang pertama. Tadi sebelum belajar kita sudah menyanyikan lagu Rotiku bersama-sama sebelum belajar kita mulai. Nah, itu nanti masuk ke dalam pembelajaran kita yang pertama tentang lagu Rotiku itu. Kita akan belajar mengenai pola irama. Pembahasan dari materi yang pertama. Kita belajar tema pola irama. Nanti kalian diharapkan bisa membedakan mana pola irama yang sama dan mana pola irama yang berbeda. Dan kalian tahu lagu Rotiku itu terdiri dari 4 baris. Nah, dua baris pertama itu pola iramanya sama, terus 2 baris yang kedua, jadi baris ketiga dan keempat itu pola irama juga sama. Tetapi antara baris 1, 2 dan baris 3, 4 itu pola iramanya sudah berbeda. Nah, nanti kita pahami itu. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalian akan membaca sebuah teks berjudul Teknologi Pangan. Nah, dari teks itu kemudian kalian diminta menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan. Nanti ada 5 pertanyaan. Kalian diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan isi bacaan. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi bacaan yang dibaca. Kemudian materi yang ketiga, kalian diminta menuliskan 5 hal yang kalian ketahui dari bacaan itu. Apa saja kalian sebutkan. Kalian tuliskan nanti di classroom. Nah, yang keempat, materi terakhir, kita masih belajar mengenai luas suatu bidang dengan satuan tak baku. Masih melanjutkan materi di tema 6 kemarin. Nah, itu beberapa kegiatan, beberapa materi, dan beberapa tujuan yang akan kita pelajari, kita laksanakan, dan kita capai hari ini. Nah, untuk menghemat waktu, kita segera saja ke bukunya, kita lihat. Kalian bisa buka buku paket kalian, atau kalian bisa mengamati di layar kalian. Nah, kita di subtema 1, tema 7 ini, judul subtema 1 adalah perkembangan teknologi produksi pangan. Jadi kita akan belajar pada produksi pangan ini teknologi apa saja yang diterapkan oleh manusia sehari-hari. Nah, kita langsung ke
Bacaannya, lihat tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Nah, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Ada hewan ternak banyak. Inilah tempat tinggalku. Kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, telur. Kalian bisa amati gambarnya situ. Nah, terampilnya warga tempat tinggalku bekerjasama mengolah hasil alam. Menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Jadi, penggunaan teknologi pangan itu salah satu tujuannya adalah menghasilkan hasil pangan yang macam-macam. Misalnya hasil buminya berupa kedelai, itu bisa dibuat macam-macam. Dengan teknologi pangan bisa dibuat tempe, bisa dibuat tahu, bisa dibuat susu kedelai, bisa dibuat kecap, bisa dibuat rempeyek, macam-macam. Dari hasil bumi berupa kedelai saja bisa dibuat beberapa macam jenis pangan dengan teknologi tertentu. Nah, mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan akan menjadi manfaat bagi semua. Nah, kita akan belajar nanti mengenai teknologi pengolahan pangan. Seperti yang Bapak ceritakan tadi, kedelai itu bisa dibuat menjadi tempe, ada menjadi susu kedelai, kemudian dari susu ada yang bikin yogurt, ada yang bikin permen susu. Menurut gambar itu. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Gambar apa itu? Gambar Cici, Deni, Edo, Lani. Gambar anak-anak sedang belajar. Kemudian ada seorang teman, barangkali kemungkinan yang punya rumah. Yang punya rumah itu membagikan roti, menyuguhkan roti untuk teman-temannya. Nah, kita baca bacaannya supaya tahu maksud gambarnya. Beni, Edo, Siti, Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Nah, roti adalah makanan yang terbuat dari Tepung. Tepung, biasanya tepung terigu, ada yang dicampur tepung kanji, ada yang pakai tepung beras. Nah, tepung terigu itu ya tepung gandum. Nah, roti itu merupakan salah satu produksi teknologi pangan. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Nah, sudah belajar menyanyikan ya lagu Rotiku ya. Ciptaan siapa itu? Lagu Rotiku. Ciptaan Mahmud. Nah, rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Yuk bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Kalian bisa membedakan tidak iramanya? Nyanyikan dulu, Pak Guru nyanyikan baris pertama dan kedua. Kalian perhatikan. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Pak Guru ulang pakai tanpa syair ya. Pola iramanya sama tidak baris pertama dan kedua?
Sama tidak pola iramanya? Sama. Baris pertama dan kedua. Pola iramanya sama. Hanya begini. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat. Itu pola iramanya sama. Baik nadanya atau tinggi rendahnya suara dan temponya, cepat lambatnya lagu. Itu sama baris pertama dan kedua. Sekarang kita lihat baris ketiga dan keempat. Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Sama tidak? Ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Sama tidak baris ketiga dan keempat pola iramanya sama? Sama. Sama. Ternyata baris pertama itu pola iramanya sama dengan baris kedua. Baris ketiga pola iramanya sama dengan baris keempat. Nah, sekarang kalau baris pertama dan baris ketiga pola iramanya sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Baris kedua dengan baris ketiga pola iramanya berbeda tidak? Berbeda. Berbeda. Baris kedua dengan baris keempat pola iramanya berbeda tidak? Berbeda. Berbeda. Baris pertama dan baris keempat pola iramanya berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Artinya begini, baris pertama dan kedua itu pola iramanya sama. Baris ketiga dan baris keempat pola iramanya juga sama. Tetapi baris 1, 2 itu pola iramanya berbeda dengan baris 3, 4. Dong tidak? Jelas tidak? Jelas. Jelas, oke. Ada pertanyaan? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran tentang pola irama seperti itu. Kita lihat bacaannya, pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama itu apa toh? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Nah, pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Rotiku berwarna coklat, rotiku persegi 4. Itu pola iramanya seperti itu. Kulitnya berwarna coklat, sama itu pola iramanya 2 baris itu. Nah, kalian diminta menyanyikan lagu Rotiku, tadi sudah. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, kalian diminta mendengarkan teman menyanyi. Nah, kemudian kalian perhatikan pola iramanya. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Tadi ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ini menunjukkan sebuah teks bacaan ya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Nah, kalian diminta membaca teks ini. Coba kalian baca sebentar. Kalian baca di buku paket kalian sebentar.
Teknologi pangan, kalian baca sebentar di buku kalian. Kameranya dinyalakan coba. Kamera dinyalakan semua biar Pak Guru tahu. Oke, Eva kemana Eva? Arifah, tidak kelihatan di kamera. Anan. Sudah? Gambarnya sudah? Oke, kalau sudah silakan coba. Coba dijawab di menu chat pertanyaan 1. Jangan lupa beri nama. Pertanyaan nomor 1. Apa? Apa arti dari pangan? Soalnya ditulis tidak. Tidak usah, jawabannya saja. Apa arti dari pangan? Pangan adalah makanan. Ya, pangan artinya makanan. Lilin, makanan. Rafif sudah, Akan sudah, Anan sudah, Ilham sudah. Fauzan sudah. Iqbal sudah. Mas Malik sudah. Oke, lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Dapat bertahan lama tidak? Menurut bacaan tadi. Coba ditulis. Menurut bacaan tadi, apakah hasil panen pertanian dan peternakan itu dapat bertahan lama?
Misalnya kedelai disimpan kedelai dalam bentuk kedelai begitu. Atau mungkin susu disimpan dalam bentuk susu. Susu habis diperah terus disimpan. Bisa bertahan lama tidak? Menurut Rafif bertahan lama. Menurut Tias tidak akan bertahan lama. Menurut Mbak Arifah tidak akan bertahan lama. Menurut Aulia tidak dapat bertahan lama. Tadi menurut bacaan bisa bertahan lama tidak kalau disimpan dalam bentuk hasil panen seperti itu? Tidak dapat bertahan lama. Oke, menurut bacaan tadi hasil panen pertanian dan peternakan itu kalau disimpan begitu saja tidak dapat bertahan lama. Oke, yang ketiga sekarang bagaimana cara mengolah hasil panen? Bagaimana cara mengolah hasil panen? Menggunakan teknologi pangan. Tulis saja kalau di menu chat. Eva sudah jawab, dilakukan dengan teknologi pangan. Arifah sudah jawab. Fauzan sudah. Rafif sudah. Aulia sudah. Malik sudah. Lilin sudah. Arkan sudah. Ayo yang lain. Anan sudah. Resvia sudah. Iqbal mana Bal? Jawabanmu Bal. Hana sudah. Iqbal sudah. Ilham sudah. Lanjut pertanyaan yang keempat. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Tadi ada di bacaan, Pak Guru sudah menyampaikan tadi. Oke, Eva sudah. Tahu, tempe, kecap. Lilin sudah. Mbak Arifah sudah, Mbak Widya sudah. Oh, Mbak Widya jangan tadi. Mas Arkan sudah. Aulia sudah. Mas Ilham sudah. Mas Malik sudah. Dia jawab pertanyaan yang tadi. Resvia sudah. Fauzan sudah. Hana sudah. Rafif sudah. Mas Anan sudah. Mbak Tias sudah. Mas Iqbal sudah.
Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apa manfaat dari perkembangan teknologi? Apa manfaat dari perkembangan teknologi pangan? Tadi ada di bacaan, Pak Guru pun juga sudah menyampaikan. Menurut bacaan apa? Menurut bacaan? Manfaat teknologi pangan untuk apa? Agar apa? Mbak Eva, siapa lagi? Mbak Lilin. Manfaatnya apa? Yang ditanyakan manfaatnya apa? Bukan bermanfaat bagi kehidupan, tapi manfaatnya apa? Mbak Arifah, menghasilkan makanan baru dan menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Oke. Mbak Olia, tidak cepat busuk. Menurut bacaan, bahasanya seperti apa? Oke, Eva, sudah diulang jawabannya. Manfaat teknologi pangan adalah mengolah makanan agar tahan lama. Yo, Fauzan, mengolah makanan agar tahan lama. Oke, Mbak Tias, menghasilkan makanan baru dan menjaga agar tidak cepat busuk. Di bacaan, apa manfaatnya menurut bacaan? Mbak Hana, mengolah makanan agar tahan lama. Mengecuali kelabi mau. Iqbal, sudah masuk. Akan, sudah masuk. Anan, sudah masuk. Oke, sudah. Ilham sudah. Oke. Oke, sekarang kita potong ya. Kita potong pertanyaan ini, kemudian kita simpulkan di halaman lain. Kecil sekali kalau dipotong. Coba Pak Guru potong sebentar. Kemudian kita simpulkan di halaman lain. Ini hampir habis waktunya ya, nanti sambung lagi. Join lagi nanti, waktunya ini hampir habis. Waktunya hampir habis. Ya. Waktunya hampir habis. Tinggal 4 menit. Nah, sekarang kita jawab di sini, kita simpulkan. Nomor 1. Tadi ya Pak Guru perluas dulu areanya. Pak Guru perluas dulu areanya. 1. Nah, apa artinya dari pangan? Pangan artinya apa tadi? Makanan. Oke. Yang kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil panen pertanian dan peternakan tidak dapat
bertahan lama. Tuh, jawaban pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Hasil panen diolah menggunakan teknologi apa tadi? Pangan. Hasil panen diolah menggunakan teknologi pangan. Terus yang keempat, pertanyaannya apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Tahu, tempe, kecap. Oke, kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan kecap. Suka Oke. Sekarang yang kelima, apa manfaat teknologi pangan? Teknologi pangan bermanfaat untuk menjadikan makanan bertahan lama. Menjadikan makanan dapat bertahan lama. Nah, pangan, Pak Guru ulang ya, pangan artinya makanan. Yang kedua, hasil panen pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Terus, hasil panen diolah menggunakan teknologi pangan. Terus, kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan kecap. Yang kelima, teknologi pangan bermanfaat untuk menjadikan makanan dapat bertahan lama. Nah, nanti setelah kalian menjawab pertanyaan, kalian diminta menuliskan hal-hal yang kamu ketahui dari bacaan. Nah, hal yang kamu bisa ketahui dari bacaan adalah ini. Nah, inilah 5 hal yang bisa kita ketahui dari bacaan. Jelas ya? Jadi ada bacaan, kalian diminta menjawab pertanyaan, dan kalian diminta menuliskan 5 hal yang dapat kalian ketahui dari bacaan. Nah, kalian sudah dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menemukan hal apa saja yang kalian ditemukan dalam bacaan. Jadi kalian tinggal menuliskan ulang jawaban pertanyaan itu tadi dengan bahasa yang baik supaya menjadi kalimat yang berisi informasi. Tadi kamu kan menjawab pertanyaan hanya seperti ini. Apa artinya pangan? Apa artinya pangan? Pangan artinya